Salam saudara dan saudari, selamat bertemu kembali dalam komunikasi melalui santapan firman Tuhan. Hari ini Isnin, Minggu biasa, 22 Februari 2021. Injil kita hari ini ialah Matius 16 ayat 13 sampai 19. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisarea Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Ilya, sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, anak Allah yang hidup. Hai Simon, anak Yohanes, berbahagialah engkau, kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepada kamu, tetapi Bapakku di surga yang memberitahumu. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat dengan beralaskan batu inilah aku akan membina jemaahku, bahkan maut pun tidak dapat memusnahkan. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi akan dilarang juga di surga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi akan dibenarkan juga di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, renungan kita pada hari ini adalah pengakuan Petrus tentang Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lapaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita dibawa untuk mengenang dan meladani Santo Petrus yang telah dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga, suatu tanggung jawab yang sangat berat, yaitu memimpin umat dunia. Tugas kepemimpinan Santo Petrus untuk masa kini dipegang oleh Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pada hari raya pesta takhta Santo Petrus, kiranya gereja hendak mempertegas pengakuan iman. Takhta Petrus bukan pertama-tama kedudukan terhormat yang maha tinggi, namun takhta Petrus berarti Yesus menyerahkan gereja pada rasul dengan dasar pengakuan iman sama dengan Petrus. Murid Yesus yang bernama Petrus dikenal sebagai murid yang terus terang dan apa yang adanya. Petrus menjadi murid yang mengungkapkan identitas keilahian Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Petrus bukan hanya memahami Yesus sebagai Mesias, tetapi juga sebagai anak Allah yang hidup. Pernyataan iman Petrus menjadi tiang kukuh berdirikannya gereja di dunia. Dengan istilah jemaatku, Yesus menunjukkan hak kepemilikan atas umatnya. Di atas pengakuan Petrus, Yesus menjamin bahwa kuasa kegelapan tidak dapat menang dan menaklukkan gerejanya. Sikap Petrus semasa pemimpin yang dipenuhi keikhlasan, tulus dan penuh dengan teladan, membawa kepada penambahan umat di zamannya. Petrus melakukan setiap hal sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Dia juga melakukan apa yang dikatakannya, yakni memberi teladan
di dalam kata dan karya. Sikap ini harus diteruskan sehingga masa kini setiap pemimpin gereja bermula dari ibu bapa yang memulai bimbing dari rumah, pembimbing sekolah minggu, katekis, padri dan semua yang melayani perlu mempunyai sifat seperti Petrus yang dengan ikhlas, tulus dan memberi teladan yang baik agar setiap umat yang dibimbing merasa senang, gelisah dan merasakan keperluan rohani terjamin. Iman tanpa perbuatan itu mati. Marilah kita yang memegang tanggung jawab sebagai pembimbing memberi pengajaran dan teladan sesuai ajaran Kristus. Setiap apa yang kita ajarkan perlulah dimulai dari diri kita sendiri. Kitalah yang pertama harus melakukan ajaran, membimbing sesuatu yang kita itu sendiri telah lakukan. Namun daging itu lemah dan kita selalu kalah dalam iman. Maka sentiasalah kita berdoa dan mohon pertolongan Roh Kudus agar iman kita sentiasa dikuatkan, diteguhkan, serta kita bijaksana dalam mengendalikan hidup harian kita. Tuhan yang melindungi, membimbing, dan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.